berendang, nyemaknya bikin berdendang. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV soal berita mundurnya Ketua OJK dan juga 2 pejabat lainnya dari OJK. Dan untuk mengetahui lebih lengkap dari persepsi pasar, saudara, langsung saja kita berbincang dengan 2 narasumber yang sudah tersambung via saluran Zoom. Ada Praska Putrantio, CEO Advisor Profina Visindo, dan Drajat Wibowo, ekonom senior. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Renata, apa kabar? Baik. Ya, selamat malam. Ya. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan bergabung di Breaking News Kompas TV. Kita membahas mengenai mundurnya Ketua OJK bersama dengan 2 pejabat lainnya. Dari persepsi pasar, bisa Anda jelaskan Mas Praska, bagaimana ini Anda meresponnya dan bagaimana pasar akan meresponnya? Ya baik, dari pandangan saya tentu saja market di sini akan menimbulkan tanda tanya besar lagi ya, yang dimana ini akan memulai perdagangan di awal Februari, di mana kan sebenarnya pasar sudah sempat mengalami recovery ya di perdagangan hari kemarin. Hari ini bursa sempat comeback ya dari kemarin pelemahan, sempat hampir menyentuh minus 10% perdagangan hari kemarin, dan hari ini justru plus ya ditopang oleh saham-saham perbankan. Namun dengan adanya berita ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran lagi apa yang akan diambil untuk tindakan dalam hal penyelesaian masalah bisa dikatakan. Halo? Ya, kami akan coba kembali sambungkan jaringan bersama dengan masukan dari MSCI ini ya, yang mana itu mengalami volatilitas yang cukup. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini memang potensi dari pasar itu cukup besar ya, mengalami volatilitasnya di tengah ketidakpastian dari mundurnya para petinggi dari Bursa Efek maupun OJK tersebut. Kira-kira seperti itu. Lebih spesifik mungkin Mas Praska, ini kan hari Sabtu dan Minggu, Senin pasar akan kembali dibuka. Sentimen, seberapa buruk sentimen ini akan mempengaruhi pasar, Mas Praska? Ya, bagi saya di sini tentu saja sentimennya tekanannya bakal cukup besar ya. Bisa diperkirakan meskipun bursa sudah menetapkan adanya rencana untuk menaikkan free float minimum 15% untuk emiten existing maupun IPO baru ya, bahkan akan mengancam delisting untuk saham-saham yang free float di bawah 15%. Namun dengan adanya mundurnya para petinggi dari OJK dan juga dari Bursa Efek yang juga tadi diumumkan tadi siang ya, itu membuat pasar akan semakin bertanya bagaimana penyelesaian untuk masalah MSCI tersebut. Karena tentu saja kemarin kan tekanan berlanjut karena dari Goldman Sachs sendiri sudah akan menyinggung jika market Indonesia itu kategorinya turun dari emerging market ke frontier market, maka dana asing akan keluar lebih besar lagi, bisa mencapai puluhan hingga ratusan triliun seperti itu. Itu yang membuat tentu saja para pelaku pasar, jika tidak ada langkah yang segera dan mungkin pengganti sementara yang mampu meredakan ketegangan ini ya, bisa dikatakan ketidakpastian bagaimana penyelesaiannya untuk masalah di mempertahankan status kita tetap di emerging market itu, tentu saja market masih volatile, dan perkiraan kami market tentu saja akan kembali menguji level di bawah 8.000 seperti itu. Pasar butuh jawaban segera. Pak Drajat, mungkin Anda bisa memberikan pandangan Anda terkait hal ini, bagaimana pemerintah harus segera meresponsnya supaya Senin depan tidak begitu buruk dampaknya pada IHSG, Pak? Ya, yang pertama memang pengunduran diri itu sesuatu yang menurut saya menunjukkan tanggung jawab moral ya, dan kita kan belum ada budaya seperti itu. Saya rasa itu budaya yang perlu kita apresiasi ya. Yang kedua, Mas Praska dan teman-teman di pasar, saya bisa menyampaikan bahwa pada saat kita berbicara ini, itu telepon di antara para pemimpin di negara ini, terutama yang terkait dengan bidang ekonomi dan keuangan, itu banyak yang saling berdering karena memang mereka bertindak segera untuk menyelesaikan ya, untuk menemukan calon yang akan segera diusulkan
Mudah-mudahan bisa ketemu calon yang paling tepat sesuai dengan kompetensinya dan juga tentu kredibel. Ya, jadi integritas, kemudian kredibilitas dan akseptabilitas. Jadi tidak perlu terlalu khawatir pada saat weekend di pemerintahan presiden, kita tahu weekend juga sering rapat. Jadi saat sekarang kita bicara ini itu telepon saling berdering ya. Dan saya bisa mengatakan ini karena telepon saya juga termasuk yang berdering. Baik, Pak Derajat, yang kami tangkap meskipun memang tentu ya pengunduran ini patut diapresiasi, namun ini suatu keputusan yang bisa dikatakan mengagetkan begitu ya, tiba-tiba sekali. Kalau di Rut BEI ini mengatakan langsung kepada publik begitu ya, diwawancarai wartawan begitu. Namun untuk Ketua OJK dan 2 pejabat lainnya ini bisa dikatakan cukup mengagetkan karena ini datang pada malam hari begitu ya, di sore hingga malam hari begitu yang kesannya mungkin ini ya bisa dikatakan mengejutkan begitu. Nah, bagaimana Pak Derajat ini bisa menjelaskan kepada kami begitu ya, dampaknya kira-kira seperti apa dan bagaimana pemerintah ini harus segera melakukan penggantian, Pak, karena ini Senin juga pasar akan dibuka. Seperti apa pergantian yang darurat ini bisa dilakukan segera supaya tidak semakin turun begitu parah IHSG kita, Pak? Ya, kalau proses yang mengejutkan tidak etis buat saya bercerita. Mungkin satu saat nanti baru cerita ya. Yang penting yang ini sudah terjadi, pengunduran diri sudah terjadi, dan sekarang proses untuk mencari pengganti sedang dijalankan. Saya rasa kalau seandainya nanti sudah ditemukan calon yang tepat, kemudian sudah disepakati bersama, itu pengajuan dari istana ke DPR itu bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian juga proses fit and proper di Senayan dan di Komisi 11 saya rasa bisa dilakukan dengan cepat ya. Bahkan mungkin bisa saja ini berandai-andai ya, bisa saja Senin pagi itu sudah dibacakan surpresnya yang sudah diproses, bisa saja ya, bisa saja ya, kita lihat saja karena sekarang semua sedang berproses kan baru beberapa jam. Saya tidak bisa spill apapun juga sementara ini, tapi yang bisa saya sampaikan adalah tidak usah terlalu khawatir, proses untuk penggantian itu sedang dilakukan dan kita memang yang kita bangun adalah sistem institusi, bukan berbasis orang. Jadi pemerintah juga sangat menyadari betapa krusialnya OJK BI ya, itu sangat krusial sekali sehingga semuanya akan dilakukan dengan cepat dan insya Allah dengan secara tepat. Baik, tidak perlu panik karena menurut Pak Derajat ini prosesnya masih berlangsung begitu ya, sudah berlangsung sehingga diharapkan Senin nanti tidak begitu parah dampaknya, tidak menjadi sentimen yang begitu negatif untuk perdagangan di hari Senin nanti. Terima kasih banyak. Ya, tapi memang Mbak Renata, memang pasar kita memang perlu perbaikan yang fundamental. Kita saya sudah agak lama sebenarnya, walaupun nggak saya nyatakan di publik, tapi memang merasa ada beberapa hal di dalam proses pricingnya, di dalam proses dinamika harga dan sebagainya, itu ada beberapa hal yang memang kita masih jauh dari praktek di negara maju. Nah, ini kesempatan buat kita untuk melakukan bersih-bersih lah ya. Beberapa emiten saya tahu betul ada beberapa hal yang mereka harus come clean lah, supaya nanti pricing kita itu betul-betul mencerminkan nilai yang sebenarnya. Mas Praska pasti paham yang saya maksud. Mudah-mudahan kita bisa bersihkan praktek-praktek yang juga sangat dikeluhkan oleh teman-teman di pasar modal.
Ini adalah momentum yang sangat pas begitu ya Pak Derajat untuk bersih-bersih. Nah menarik juga tadi Pak Derajat bilang kalau Mas Praska ini tahu gitu ya, lebih tahu begitu nantinya bagaimana dampaknya kepada pasar saham begitu. Mas Praska, pertanyaan saya nih, dari pemerintah dan juga OJK serta BI juga sudah memberikan solusi begitu ya untuk merespons laporan MSCI kemarin. Ada free float yang diubah, kemudian juga rencananya Danantara akan membantu Bursa Efek Indonesia. Dua solusi ini, Mas Praska, bagaimana nanti sentimennya pada perdagangan saham nanti hari Senin? Apakah cukup untuk meredam begitu ya ini pengunduran diri beberapa pejabat, Mas Praska? Baik, ya dari pandangan saya tentu saja memang market itu biasanya pada saat pembukaan agak sedikit merespon dengan market shock ya. Tapi biasanya ini hanya sifatnya temporer seperti saya sampaikan. Mungkin pembukaan agak sedikit mengalami shock, tapi dalam hal pada saat nanti sudah ada gambaran pengganti sementaranya yang kredibel, yang bisa juga sesuai dengan harapan untuk bisa menenangkan pasar dan juga bisa menemukan jawaban yang atau memberikan solusi kepada MSCI supaya tetap bisa mempertahankan dan sekaligus juga melanjutkan ya inklusi saham-saham kita di MSCI Index tersebut, tentu market akan kembali merespon positif ke depannya seperti itu. Nah, sebagaimana kalau kita lihat sebenarnya kan pasar saham itu sudah cukup pede ya dengan langkah dari kemarin OJK dan Bursa menaikkan free float itu langsung dengan cepat harus minimum 15%. Artinya paling enggak investor asing itu bisa dikasih paling tidak tuh semacam gambaran awal bahwa likuiditas pasar kita tuh akan semakin ditingkatkan, dan terlebih lagi harapannya adalah praktik pergerakan harga saham yang tidak wajar itu akan semakin lebih minim karena benar-benar saham-saham yang diperdagangkan itu mungkin lebih banyak saham yang dilepas ke publik seperti itu. Dan perkiraan kami mungkin ya shock marketnya hanya sifatnya temporer, dan kedepannya market akan kembali rebound. Terlebih lagi kita secara fundamental kan ekonomi kita masih bisa dikatakan cukup mampu bertahan ya di tengah ketidakpastian global juga, kira-kira seperti itu. Baik Mas Praska, terima kasih banyak untuk insight-nya malam ini Bapak-Bapak. Kami tutup Breaking News Kompas TV. Terima kasih untuk insight-nya Pak Praska Putrianto, CEO Advisor Provina Visindo, dan juga Pak Derajat Wibowo, ekonom senior yang sudah bergabung di Breaking News Kompas TV malam ini. Dan saudara, kita tutup Breaking News Kompas TV malam ini. Saya Renata Panggalo pamit, terima kasih, sampai jumpa.